Ya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah mengeluarkan program yang di dalam Asta Cita itu, di dalam 100 hari ini adalah pemberantasan narkoba salah satu poinnya. Saya buka sekarang bahwa hasil kerja kami selama ini juga dibantu oleh masyarakat. Terima kasih kepada Sobat Rul sekalian, kepada masyarakat Indonesia, terutama Lampung, yang sudah mau membantu kinerja Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk memberikan informasi-informasi terkait narkoba. Boro-boro untuk berhenti, jangan mendekati aja haram, ya. Jangan pernah mengenal barang haram ini, ya, karena ini benar-benar merusak generasi bangsa. Halo Sobat Rules, jumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal dalam program acara Cerita di Balik Cerita. Dan hari ini saya berkesempatan untuk berdialog bersama salah satu pejabat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional di Tres Narkoba Polda Lampung, yakni Kompol Rahmat Mardian. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah baik, Bang Iqbal. Sehat bener nih, seger nih Bang. Iya dong kan, harus tetap sehat, ya kan, tetap semangat. Siap. Ini ya buat pemirsa di rumah ya, saya mengenal beliau ini dari tahun 2018. Kami akrabnya di 2019, tapi waktu itu beliau ngejabat sempet menangani kasus yang viral, tapi untuk di direktorat sebelah. Ya ini adalah sebagai Kasubdit Cybercrime ya Bang ya, kita kenal ya Bang ya? Kanit Tipikor dulu. Kanit Tipikor. Iya, ya. Kanit Tipikor. Kanit Tipikor baru Kasubdit Cyber. Kasubdit Cyber Polda Lampung. Polda Lampung. Itu Subdit 5 ya Bang ya? Subdit 5. Kalau nggak salah Abang yang pertama kali jadi Kasubdit tuh. Iya, pembentukan pertama Cybercrime kita yang pertama menjabat Kasubdit. 2 tahun pertama. Iya kan? Pelopornya Abangnya sebagai Kasubdit Cybercrime Polda Lampung. Alhamdulillah, kita dipercaya sama Bapak Kapolda di waktu itu. Mantap. Terus Bang, setelah dari menjabat sebagai Kasubdit Cybercrime Polda Lampung, kemana tuh Bang? Setelah dari Cybercrime dari 2019 sampai 2020 kita 2 tahun, kemudian kita bergeser ke Direktorat Narkoba Polda Lampung. Kita menjabat Kasubdit 3. Jadi Kasubdit lagi Bang? Kasubdit 3 Direktorat Narkoba. Keren banget ini Bang Rahmat ini pemirsa ya. Ya, kita siap ditempatkan di mana saja. Cocok. Jadi emang pada saat pendaftaran polisi itu fakta integritasnya itu Bang ya, tanda tangannya ya. Iya. Siap ditempatkan di mana saja Bang ya. Iya, tapi di dalam hati kita kan siap ditempatkan di mana saja, tapi dalam hati Polda Metro Jaya. Dapatnya Metro Lampung. Oh siap. Abang lulusan tahun berapa Bang? Saya lulusan tahun 2003. Tahun 2003 Bang ya. Masih awet muda guys, lulusan 2003. Alhamdulillah. Berarti sekarang Abang kembali lagi ke Direktorat Narkoba Polda Lampung. Ini bukan suatu hal yang baru buat Abang ya? Iya, jadi dari 2021 kita sudah menjabat Kasubdit. Ya, kemudian berselang kita pindah ke Pamovit, kemudian kita ke Narkoba kembali. Ini saya sedikit bocoran ya. Saya sempat ngebaket dulu nih Bang Rahmat nih sebelumnya di mana ya kan. Jadi pada tahun 2018 beliau menjabat sebagai Kanit 1 Subdit Tipikor Polda Lampung dan Kasubdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Lampung di tahun 2019. Kemudian Kasubdit 3 Direktorat Narkoba Polda Lampung. Ini saya ngebaca, takut salah. Fatal soalnya kalau salah nih jabatan Bang. Nanti saya kena marah keluarga Abang lagi. Aman. Pas. Dan yang menarik nih ya, mungkin masyarakat akhir-akhir ini kita sama-sama tahu, kita dihebohkan dengan pemberitaan hasil ungkap ataupun sebuah prestasi yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Lampung dengan mengungkap jaringan narkoba yang sangat-sangat besar menurut saya Bang. Iya. Yang pertama adalah pengungkapan di Pelabuhan Bakauheni dengan jenis narkotika itu 7 kilo. Iya. Kemudian 1 minggu kemudian kalau tidak salah ya, kalau salah saya minta maaf, itu berhasil mengungkap 159 kg narkotika jenis ganja. Dan Abang yang berhasil mengungkap itu, benar Pak? Alhamdulillah saya bersama tim. Untuk kasih apus dulu ya. Kalau sendiri kan nggak mungkin. Kita kan punya anak buah sama tim. Betul. Ini kameramen kurang ngajar, nggak mau tepuk tangan dulu. Ini prestasi masalahnya, wajib kita boomingkan Bang. Iya, makasih. Karena sensitif Bang. Iya. Hari ini Abang mengemban amanat sebagai abdi negara, gitu kan, dalam melakukan pemberantasan narkotika ini kan sangat sensitif Bang. Betul. Iya kan? Iya. Polisi nih, sedikit lagi, polisi kencing aja itu jadi berita, jadi sorotan. Tapi banyak masyarakat yang tidak mau melihat dari prestasinya. Betul.
Meskipun banyak ya Bang ya, kita akuin oknum itu yang merusak citra kepolisian sendiri. Iya. Tapi balik lagi itu kan oknum Bang. Betul. Iya. Kita prestasi juga masih ada pro dan kontra. Betul. Opini-opini negatif dan positif pasti akan terus bergulir. Betul. Nah itu makanya kita harus sampaikan itu. Terus saya ini kemarin juga ngelihat pemberitaan viral Bang. Iya. 1 minggu yang lalu, hari Sabtu, Abang bersama jajaran beserta Pak Direktur ya konsen terhadap Astacita Presiden yang mana memberantas ataupun menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Lampung. Polda Lampung beserta jajaran direktorat melakukan razia di tempat hiburan malam. Itu kan yang hasil pimpinan Abang itu ada 28 orang yang diamankan. Benar Bang? Benar. Dari 28 itu yang dinyatakan positif dan negatif berapa Bang? Bisa dijelasin ke teman-teman atau pemirsa di rumah Bang? Ya baik, pemirsa sekalian, Sobat Rules, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu. Tabik pun. Ya pun. Baik, saya sangat berterima kasih ya. Ini saudara saya, adik saya, dari 2018 kami ketemu. Ya, jadi di dunia reserse ini udah sering ketemu beliau ini. Maka saya kaget tiba-tiba malam ini ya datang kembali dengan gaya yang baru ya, dengan media rulesnya ini ya. Akhirnya alhamdulillah ya, saya atas perintah dan petunjuk pimpinan saya berkenan untuk diwawancarai. Baik Sobat Rules sekalian, saya ceritakan sedikit terkait dengan seminggu yang lalu kita melakukan razia terkait dengan tempat hiburan malam. Nah itu kita tentunya tidak ucuk-ucuk mau merazia ya. Kita tahu bahwa sekarang ini presiden kita baru ya, presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah mengeluarkan program yang di dalam Astacita itu di dalam 100 hari ini adalah pemberantasan narkoba, salah satu poinnya ya, pemberantasan narkoba di poin kelima. Jadi dalam hal pemberantasan narkoba ini tidak ada pandang bulu, baik pemakai, kurir ataupun bandar, kita sikat semuanya, kita tangkap ya. Nah untuk tempat hiburan kita mengantisipasi supaya tidak ada lagi para pemakai, sehingga kalau pemakai ini berkurang, tentunya permintaan barang atau permintaan terhadap narkoba berkurang terhadap bandar. Kalau pemakainya sudah tidak ada lagi, bandar tidak akan bisa bergerak. Mau dimarketkan kemana barang tersebut? Kurir tidak bisa bekerja, bandar pun bisa mati. Makanya salah satu kalau kita balik tidak perlu juga harus bandar narkoba dulu yang harus kita basmi. Pemakai pun kalau bisa kita hentikan itu cukup bagus. Sehingga sama seperti rokok di Indomaret. Ketika tidak ada yang beli, produksi rokok berkurang, bahkan pabrik bisa mati karena tidak ada pemesan, tidak ada konsumen yang membeli. Nah jadi salah satu tujuan kita untuk melaksanakan program Astacita ini adalah melakukan razia di tempat hiburan malam dengan tujuan supaya kita bisa menghentikan para konsumen pemakai narkoba ini untuk tidak memakai kembali. Makanya setelah kita tangkap kemarin itu ada yang kita amankan ya, lebih tepatnya kita amankan 28 orang di TKP, kita tes urin, kemudian di Polda kita tes kembali supaya akurat dan supaya tidak tidak terjadi curiga mencurigai. Apakah kenapa pilih kasih di TKP enggak? Yang kita tes di TKP kita tes kembali di Polda. Alhamdulillah kemarin itu 28 orang, 10 orang kita nyatakan negatif, kita kembalikan, dan sisanya ada yang kita proses, ada yang juga langsung kita rehab sesuai dengan temuan urin yang kita tes. Ini menarik ya Bang ya. Apa yang Abang sampaikan ini jadi untuk menjelaskan terhadap para netizen, karena saya ngikutin banget Bang kegiatan dari Direktorat Narkoba ini. Minggu kemarin itu kita melakukan razia tempat hiburan malam. Subuh atau besok itu netizen udah pada berkomentar Bang, Pak Pol katanya kan, saya lihat di TikTok, Pak Pol gitu, kalau bisa jangan nangkepin pemakai lah, bandarnya juga disikat. Padahal kan selama ini kepolisian nangkepin bandarnya. Banyak yang minta tolong sih, tetangga saya juga ditangkap sebagai pemakai, ya kan Bang? Jadi ini menarik Bang, polisi ini berhasil tidak dipuji, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki. Itu udah pasti. Untuk Sobat Rule, para netizen sekalian, saya akan menjawab komentar-komentar Anda selama ini. Polisi tidak pernah tebang pilih.
Ya, tidak pernah. Jika rekan-rekan punya informasi, sampaikan ke saya. Saya selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Narkoba Polda Lampung pasti akan saya sikat. Ya, pasti akan saya sikat. Kenapa? Jadi kadang-kadang masyarakat ini berpikir gini. Ketika saya menangkap 7 kilo, dikomentarin itu sengaja. Ya. 7 kilonya ditangkap, nanti 100 kilonya lewat. Mau lewat. Saya tantang netizen sekarang. Saya tantang ibaratnya masyarakat saya supaya kalau ada memang barang yang lebih besar, kasih info ke kami. Betul. Ya. Betul. Karena kepolisian ini, terutama saya buka sekarang bahwa hasil kerja kami selama ini juga dibantu oleh masyarakat. Betul. Terima kasih kepada Sobat Rul sekalian, kepada masyarakat Indonesia, terutama Lampung yang sudah mau membantu kinerja Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk memberikan informasi-informasi terkait narkoba. Ya, kita harus akuin bahwa Polri ini bersama rakyat, bersama masyarakat baru bisa untuk mengungkap kasus narkoba ini besar-besaran. Terus Saya lanjutin dulu. ya, siap. Karena ketika kita tangkap yang kecil, dianggapnya meloloskan. Kalau rekan-rekan masyarakat Indonesia tahu yang mana yang besarnya, sampaikan. Pasti kalau disampaikan ke saya dan tim saya, pasti saya tangkap. Ya. Kalau ada oknum yang bermain, silahkan laporkan kepada Propam. Ya. Kita punya Satker di bagian Propam. Ya, jadi jangan gini. Ya tadi saya bilang tadi, kita ini berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki. Nah ketika kita nangkap kecil, kenapa nggak ini? Tuh kita udah nangkap 159, ada lagi lebih besar. Makanya sampaikan semuanya. Ya, kita nih butuh bantuan masyarakat, butuh informan, butuh informasi, sehingga kita bisa mengungkap yang besar semuanya. Sama kalau di tempat hiburan, ini kan salah satu program pemberantasan dan pencegahan terhadap para pemakai narkoba. Ya kita razia. Nanti kita sudah ungkap yang besar. Di bagian tempat hiburan juga kita ungkap lagi. Ya kan? Jadi semuanya kita mainkan. Ya, jadi tidak ada tebang pilih. Kenapa harus tempat hiburan, Pak? Enggak yang besar. Yang besar pun kita tangkap. Makanya para netizen, Sobat Rul sekalian, kalau ada informasi yang besar, sampaikan ke kami, sampaikan ke Direktorat Narkoba Polda Lampung. Insya Allah akan kami tangkap, akan kami sikat. Gitu. Jadi jangan ketika kecil kita diiniin, ketika tempat hiburan ya salah semua. Ya kalau kayak gitu nanti kan program Bapak Presiden tidak berjalan, dan untuk apa juga negara menggaji daripada Polri, khususnya Direktorat Narkoba Polda Lampung, kalau bekerjanya bukan untuk memberantas. Gitu. Terus Bang, menanggapi ini masih komentar-komentar nakal Iya. Komentar-komentar nakal netizen kan Biasa. Pak itu ada yang pulang itu bayar berapa, ini gimana itu gimana kita menanggapinya Bang? Oh itulah kadang-kadang rekan sekalian, kalau ada netizen seperti itu, kita ini sudah ada aturan mainnya. Ketika kita menangkap ataupun ngetes urin seperti kemarin, itu kan kita tidak menemukan barang bukti. Betul. Ya, tapi dia jelas pemakai. Betul. Ada prosedur, ada perpol, ada SEMA, surat edaran Mahkamah Agung. Untuk pengguna-pengguna seperti ini ada jalurnya kita rehab. Ya, rehab itu ada di BNN atau lembaga swasta lainnya yang sesuai prosedur. Silakan dicek di tempat rehab. Kalau ada toh pun biaya administrasi terkait dengan rehabilitasi, itu sudah ketentuan di perusahaan atau enggak di instansi tersebut. Kalau di kepolisian, kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya silahkan dibuktikan, ditanyakan kepada korban, ya berapa habisnya. Jangan menimbulkan fitnah. Ya, tanya kepada korban. Nah seperti yang seminggu yang lalu. Kita berhasil merazia, kita berhasil mengamankan, kemudian kita proses sesuai prosedur, ujungnya rehabilitasi ke BNN dan sebagainya. Silakan ditanya sama korban yang sudah kembali. Ya, silakan. Jadi uang atau tidak? Iya, jadi kita jangan selalu bernegatif thinking. Memang ujungnya kadang-kadang saya juga sadar kita bakal ciut, tapi enggak. Tetap semangat. Apapun informasinya, ini mohon maaf. Hari ini aja kan harus saya sampaikan. Ya, siap. Saya lihat itu. Di handphone saya ini udah berapa masyarakat memberitahu saya terkait ada berapa yang akan main malam ini. Siap. Baik pemakai maupun pengedar. Baik. Ya.
ya, habis ini kita ambil. Ya, habis ini kita catat, tangkap. Bos. Ya itu. Karena bukan apa-apa. Saya senang masyarakat seperti ini. Ya. Tapi yang kadang-kadang negatif ini tidak ada kontribusinya. Cuma bisa mengomentarin. Oh ini lepas apa? Ya pelajari dulu, jangan menimbulkan fitnah. Sehingga ini kadang-kadang ini ada misi juga ini. Netizen-netizen yang misalnya menjelekkan tuh supaya jangan-jangan supaya barang dia lewat. Supaya barang dia itu ini. Ya, kita di-down kan supaya kita nggak bekerja, tidak maksimal. Sekarang apapun komentar netizen itu tidak ada masalah buat Polri. Yang penting kita niat baik kita bekerja untuk negeri dan bekerja dengan hati. Ya, kita tangkapin semuanya baik dari pemakai maupun bandar narkoba sekalian. Kita udah cukup jelas ya mendengar penjelasan dari Bang Rahmat Mardian ya. Dan satu hal lagi yang pengen saya sampaikan Bang, ya, terhadap para netizen ataupun ya, pemirsa di rumah, saya sedikit miris Bang. Ketika baca hasil kerja teman-teman di kepolisian, tapi dikomentari yang sangat tajam, tidak membangun. ya. Ada yang komentarin begini Bang. Coba polisi pengen bersih-bersih itu dari dirinya sendiri. Oke. Tes urin gitu. Ini yang harus kalian tahu ya. Sebelum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan kegiatan 5 program yang telah dibentuk oleh Direktur waktu itu Direktur Kombes Pol Irfan Numansyah menyebutkan ada 5 program dalam dukungan Asta Cita. Sebelum melakukan itu, sebelum berjalan 5 program tersebut, mereka sudah dilakukan tes urin dulu ya Bang ya? Iya. Dan itu tes urin dilakukan di Polda Lampung beserta dikawal oleh Bid Propam Polda Lampung. Untuk 129 ya Bang, kalau nggak salah datanya, 129 anggota Ditres Narkoba Polda Lampung dinyatakan negatif. Jadi maksud saya, sebelum kita berkomentar, kalau kita tidak tahu lebih baik diam ya Bang. Atau bertanya. Betul. Bertanya dulu. Nggak boleh menilai, nggak boleh menghakimi ya Bang ya? Ya, jangan langsung dong mengkomentarin yang fitnah. Ya, jangankan negara, agama aja melarang. Ya kan? Fitnah itu dosa besar. Gitu. Yang enak cuma fitness Bang. Nah, yang ada fitness. Jadi badan. Fitness. Jadi begini pemirsa, hadir ya Bang Rahmat nih, ucapan akrab saya terhadap beliau adalah perintah dari Pak Direktur untuk melanjutkan podcast kita yang minggu kemarin. Yang mana hari ini beliau akan menyampaikan terkait titik-titik rawan ataupun kampung narkoba dan kampung yang bebas narkoba di wilayah hukum Polda Lampung ya Bang ya? Iya. Nah untuk itu kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang serius nih. Nah sebentar, sebelum saya masuk ke materi kampung narkoba dan Baik, kampung Bang. bebas narkoba, saya menjelaskan sedikit tadi terkait dengan internal. Boleh. Ya, jadi saya sampaikan kepada sobat Rule sekalian bahwa Direktorat Narkoba Polda Lampung sebelum melaksanakan program 100 hari Bapak Presiden Asta Cita, terkait Asta Cita, kita sudah pembenahan di dalam. Sudah dilakukan pembinaan baik pengarahan dan sebagainya. Kemudian sudah juga kita tes urin. Seluruh personil Direktorat Narkoba Polda Lampung sudah dites urin, didampingi oleh Bid Propam Polda Lampung. Ya, jadi bukan tes internal aja. Jadi kita namanya minta bantuan atau didampingi oleh Propam untuk mengecek langsung real. Dan yang ngetes juga bukan dari direktorat tapi dari Dokes. Nah, dari kesehatan. Ya, jadi tes kitnya itu dari kesehatan, diawasi sama Propam, ya kita tes ya, semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang positif, belum ada. Ya, nanti akan terjadi pengetesan berkala. Apa nanti tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu tergantung kebijakan Bapak Kapolda dan Bapak Direktur Narkoba Polda Lampung. Jadi saya tegaskan, sebelum kita keluar kita sudah melakukan pembenahan di dalam. Artinya sebelum kita mengetes masyarakat, pemainnya sendiri atau petugasnya sendiri sudah kita tes duluan. Ya, jadi supaya kita fair, jangan kita ngecek masyarakat tapi personil kita sendiri ternyata positif atau mati. Gitu. Itulah bersih-bersih di kandang sendiri dulu Bang ya sebelum melakukan gerakan-gerakan tersebut. Ya, baik, terkait dengan kampung narkoba. Iya, Bang. Ya. Jadi dalam melaksanakan program 100 hari Asta Cita Bapak Presiden ini, kalau penangkapan dan pengungkapan itu udah rutinitas daripada Direktur Narkoba, pasti. Tidak ada program pun, karena kita memang job description yang di narkoba ini menangkap dan mencegah para pelaku penyalahgunaan narkoba, kita terus akan bekerja. Nah, dengan adanya program 100 hari ini, kita sekarang ini panggungnya besar. Kita didukung Bapak Presiden, ya,
kita didukung Bapak Kapolri untuk membasmi narkoba terutama di wilayah Lampung. Oleh karena itu, salah satu daripada breakdown daripada program Astacita ini terkait dengan pemberantasan, itu akan ada pemberantasan kampung narkoba. Nah, di poin pencegahan, jadi gini, ada 4 poin yang akan kita kerjakan ya untuk narkoba ya. Ini dari breakdown daripada program Astacita terkait dengan pencegahan dan pemberantasan. Yang pertama itu ada pencegahan, yang kedua pemberantasan, yang ketiga itu RJ, ya, restoratif justice atau rehabilitasi, yang terakhir adalah TPPU. Nah, ini harapannya pengungkapan TPPU. Nah, dari 2 poin pertama, pencegahan dan pemberantasan. Nah, ini kita masuk ke kampung-kampung atau ke wilayah-wilayah yang sudah kita mapping. Kita pelajari data kasus tahunan 5 tahun terakhir. Kita lihat di mana yang paling banyak terjadi narkoba dan di mana yang sudah bebas narkoba. Sehingga dengan mapping, dengan data kasus yang sudah kita anep selama ini, kita bisa menentukan titik-titik mana kampung yang rawan narkoba dan kampung bebas dari narkoba. Di samping data mapping dan anep, kita juga minta bantuan perkiraan intelijen, informasi dari Direktorat Intelijen, supaya apakah data yang sudah kita mapping, apakah LP laporan polisi selama ini yang kita ungkap itu sudah terkumpul semua, sudah bagus, ditambah data intelijen. Nah, kalau memang sudah klop, berarti sudah positif. Dan yang paling penting untuk 5 menit terakhirnya adalah informasi masyarakat. Ya, para sobat nol sekalian, terima kasih infonya. Masyarakat Lampung, terima kasih infonya. Info ini yang saya sangat menarik. Ya, ini jadi prioritas. Karena banyaknya masyarakat yang WA, yang SMS, itu lebih penting. Supaya apa? Inilah masukan dari luar, dari masyarakat sendiri. Pak, kampung itu rawan narkoba. Pak, kampung itu Pak sudah aman, sudah nggak ada lagi. Sudah ke transformasi ke desa yang sudah tidak bebas, sudah bebas itu. Udah ditransformasi, dulunya mungkin banyak, sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi sekarang pilihannya masih ada beberapa kampung narkoba yang masih rawan narkoba dan ada kampung yang tangguh atau sudah bebas daripada narkoba. Nah, jadi dari mapping, ANEP, kemudian data intelijen atau Kirka Intel, kemudian ada informasi dari masyarakat ini, dari 4 ini, dan ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka kita bentuklah ada titik kampung bebas narkoba yang sekarang sudah kita datakan, sudah kita lapor ke Mabes Polri. Untuk Lampung ada 19 kampung yang bebas narkoba. Ya, bebas narkoba atau bebas dari narkoba? Ya, bebas dari narkoba. Bebas narkoba. Yang sudah berhasil itu. Yang sudah berhasil, dan ini sudah dari tahun 2021. Nah, sekarang tambah kita tambah monitor, update lah istilahnya. Terus update. Ya. Tadi 19 kampung, itu terbagi dari berapa wilayah, Bang? Berapa kabupaten? Yang bisa kita pastikan sekarang seluruh Provinsi Lampung. 19 itu dari 15 kabupaten kota ya? Iya, 15. Itu yang sudah berhasil menjadi dari kampung narkoba menjadi bebas dari narkoba. Iya, bebas dari narkoba. Untuk data sekarang, Bang, kampung yang masih menjadi kampung narkoba itu ada berapa, Bang? Nah, sekarang ini dari data terakhir yang kita update itu ada 15. 15. Ya, ada 15 ya kampung narkoba yang akan kita operasi. Ya, yang masih menjadi kampung narkoba, Bang, ya, 15. Ya. Dari 15 ini alhamdulillah 3 sudah kita operasi. Sudah dilakukan operasi. Yang pertama di Kabupaten Pesisir Barat. Baik. Pesibar. Yang kedua di Mesuji. Yang ketiga di Tanggamus. Tanggamus. Lampung Utara, Kota Bumi. Utara, Bang. Kota Bumi, bukan. Ya, Kota Bumi. Oh, saya tahu. Saya tahu masuknya mana tuh. Saya tahu. Lampung Utara, saya ulangin, kemudian Mesuji dan Pesisir Barat. Gitu. Dan insya Allah minggu ini akan kita penuhi semuanya. Dari 15 titik ini yang rawan narkoba akan kita berantas. Tapi saya tidak bisa sampaikan di sini kampungnya mana saja. Ya. Kita akan tunggu tayangan berikutnya untuk operasional. Kita tunggu tanggal mainnya, Bang, ya? Iya, kita tunggu tanggal mainnya. Terus, Bang, selaku KBO nih ya singkatannya. Bagaimana pola Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk menjalankan misi dari apa yang Abang sampaikan barusan? Iya, tentunya begini ya. Namanya pemberantasan narkoba ini kan ada tahap-tahapnya. Betul. Ya, ada polanya.
Nggak mungkin kita ujuk-ujuk tuh langsung menindak atau melakukan represif, ya kan? Ya misalnya terkait kampung-kampung yang mau kita berantas juga ini, kita melakukan upaya preventif dulu. Preventif itu apa sih Bang? Biar masyarakat juga paham. Iya, preventif itu kita lakukan upaya-upaya yang bersifat edukasi, Baik. pembinaan, Baik. penyuluhan, Baik. ya, baik ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung, atau kepada kelompok-kelompok tertentu yang kira-kira, ya, perlu kita kasih penyuluhan, perlu kita kasih pembinaan. Nah itu. Edukasi masyarakat tersebut. Iya, edukasi terkait dengan anti narkoba, bahaya narkoba dan sebagainya. Nah, pastinya preventif dan preventif akan kita lakukan terus. Nah, termasuk ke kampung-kampung narkoba ini, baik yang sudah terdeklarasikan bebas dari narkoba pun, program itu tetap kita jalankan. Pembinaan dan penyuluhan, pencegahan tetap kita lakukan. Supaya apa? Jangan kampung yang tadi sudah bebas narkoba kita lepas dari penyuluhan. Kumat lagi. Iya, kumat lagi. Dan hidup lagi tuh sel-sel tidur itu ya. Hidup lagi, berubah jadi yang fatal lagi, berubah dari kampung bebas narkoba berubah jadi kampung rawan narkoba. Tadi ada nggak Bang dari 19 kampung tadi yang dinyatakan sudah bebas dari narkoba tiba-tiba menjadi kampung narkoba lagi? Sudah ada belum case seperti itu? Sementara belum terdeteksi, ya. Nah, tetap kita akan pantau terus desa-desa ini ya. Nah, yang jelas dari 19 kampung tadi ini yang update itu, yang sudah terus diperbaharui itu ada contoh Pesawaran, kemudian Waikanan, kemudian ada Metro, Mesuji, Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Itu ada yang terus diupdate lah kira-kira. Ya kan syaratnya kan kalau kampung narkoba itu kan ada penggiatnya itu. Ya. Penggiat narkoba. Penggiat narkoba ini kan seluruh elemen. Ya, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, stakeholder yang lainnya. Ya pokoknya rekan-rekan yang mendukung daripada gerakan anti narkoba, kita berdayakan. Nah, kemudian di samping ada penggiatnya, ada poskonya. Ada posko untuk pemberantasan atau pencegahan narkoba. Ada poskonya. Nah, kemudian ada deklarasinya. Kita deklarasikan bahwa kita sepakat untuk membasmi narkoba gitu. Jadi syarat-syarat ini harus diupdate tiap tahun supaya bahwa bisa menjamin status daripada kampung yang bebas narkoba setiap tahun itu berjalan benar bebas. Ya, jadi kalau kita diemin bertahun-tahun, setahun 2 tahun, lama-lama berubah lagi. Makanya data-data di tahun 2021-22 sekarang kita update kembali. Kita monitor kembali untuk perbandingan, ya? Untuk pencegahan juga, dan kalau dia berubah untuk diberantas juga, untuk pemberantasan. Nah, sementara untuk kampung yang akan kita berantas, nah ini tentu dengan pertimbangan tadi itu, udah kita mapping, kita datakan laporan polisi yang masuk selama ini, data intelijen masuk, kalau perlu koordinasi juga dengan badan intelijen dari BIN. Yang paling penting itu adalah informasi terupdate dari masyarakat setempat. Nah, ini akan menentukan ini. Jadi mohon maaf para pelaku narkoba, Anda akan kami tangkap dengan informasi dari masyarakat atau tempat Anda sendiri. Oleh karena itu berhentilah untuk mengedar narkoba atau makin narkoba. Kira-kira apa lagi ya? Banyak. Saya ternyata abang nih. Dia menguasai banget. Saya kasihkan ngomong nanti ini. Saya sampai terkesima, Bang Rahmat ini ternyata sangat menguasai atas apa yang mau dia terapin sendiri gitu ya, yang mau dilakuin ke depannya. Ini paten kali, Bos. Kerja kan kita punya konsep, punya tahapan, punya pola. Ya. Jangan kita langsung represif. Penindakan. Masyarakat ini kan perlu edukasi juga. Ini loh bahayanya kalau kita makan narkoba. Ini loh bahayanya kalau kita menjual narkoba, ya kan? Jangan kita cuma mengambil keuntungan, ujungnya membahayakan generasi, kan? Ujung-ujungnya kena keluarga sendiri. Nah, itu edukasi ini penting, yang perlu kita terus. Makanya ada beberapa Polda itu kan sudah masuk itu program sekolah untuk anti narkoba kan? Program pembelajaran anti narkobanya. Nah, kalau saya monitor nggak salah itu ada Polda Riau dan Polda Babel. Insya Allah Lampung nyusul, ya. Kita akan kasihkan pelajaran di
tingkatan sekolah. ya SMP ataupun SMA. Oh, dari SMP dan SMA itu. Ya, kita berikan dari dini lah supaya boro-boro untuk berhenti, jangan mendekati aja haram. Ya. Jangan pernah mengenal barang haram ini. Ya. Karena ini benar-benar merusak generasi bangsa. Ada ini sini nggak sih Bang? Trik-trik khusus untuk, kan ini bukan orang sembarangan Bang. Iya, iya. Bandar-bandar ini rata-rata putra daerah ya. Iya. Atau akamsi kita sebutnya. Iya, iya. Anak kampung sendiri dan merasa Akamsi. preman, dan dia orang ini rata-rata menggunakan gaya-gaya Robin Hood Bang. Ya. Ketika maaf nih ya, percontohan aja, gue jadi bandar, gue bagi-bagi duit sama warga sekitar. Iya. Dia kan jadi cepukan nih kalau polisi masuk ke kampung saya, kan gitu Iya. loh. Iya. Itu gimana cara kita menaklukkan orang-orang yang bergaya Robin Hood itu Bang? Ya, kalau kali ini saya tidak jadi polisi nih bicaranya. Ya. Saya kali ini bicara ya sedikit kutipan-kutipan dari kiai. Boleh. Ya, sekarang gini. Kita jadi Robin Hood atau Sunan Kalijaga di zamannya. Pernah kan? Kita mencuri, hasil curian kita bagi. Satu sisi bagus. Tapi masyarakat saya, sobat rule sekalian, tolong dipahami. Uang-uang yang dibagikan ke Anda itu dari bandar narkoba itu uang-uang haram yang telah merusak generasi bangsa. Anda bayangin, berkilo-kilo bahkan ratusan kilo sabu, inek dan sejenisnya narkotika lainnya itu dijual untuk masyarakat lain. Ya, yang rusak berapa? Berapa ratus ribu orang, berapa juta orang. Duitnya diambil, kemudian dibagikan. Dia jadi terkenal di kampung. Jadi pahlawan. Padahal pahlawan dari hasil kejahatan. Ya. Kalau masyarakat paham agama, orang-orang seperti ini jangan diterima. Coba Anda tanya sama kiai, kalau kita bersedekah dari uang yang haram, sedekah kita diterima nggak? Saya mau tanya, kalau memang kita bersedekah dari uang haram, apakah sedekah kita diterima? Oleh karena itu, kenapa saya bilangin itu kalau masyarakat atau sobat rule sekalian itu punya agama, baik Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, ya tidak ada aliran mana, ajaran mana yang membenarkan boleh untuk menjual narkoba, ya? Saya tantang, aliran mana? Ya, tidak ada, diharamkan. Ya, kalau kita punya agama itu, ya ini yang saya heran di beberapa kampung, termasuk kampung narkoba yang saya TO-kan ini, masyarakatnya rajin sholat. Jadi ketika saya melakukan penangkapan, keluar dari masjid untuk menolong yang akan kita tangkap. Coba. Iya. Berarti memang benar-benar mereka menggunakan tameng manusia. Nah, mereka menggunakan cuma tameng agama bahkan. Iya, alangkah sayangnya bapak-bapak saya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, ya, stakeholder yang terpengaruh ya dengan gaya-gaya Robin Hood ini, sudah waktunya kita basmi, ya. Atau kalau perlu tolong diserahkan aja ke Polda daripada kita harus membasmi kampung narkoba. Kalau diserahkan ke kita nggak perlu, nggak capek kan? Artinya kesadaran tingkat kesadaran dalam masyarakat meningkat, Bang. Iya, begitu pedulinya terkait kinerja ataupun membantu kinerja dari kepolisian. Itu yang kita khawatirkan. Seharusnya kan masyarakat ini sudah sadar. Masyarakat sekarang ini bukan masyarakat bodoh. Sekarang ini kaum milenial, ya, generasi terus cerdas. Tapi pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, tidak mau melaporkan. Takut mungkin, Bang. Bahkan menikmati dari hasil. Takut mungkin, diancam mungkin mereka. Negara ini kita punya TNI, punya Polri, ya, yang akan melindungi masyarakat ini. Kenapa takut? Ya, sama kayak di jalan, di mana saja. Nggak boleh kita membawa sajam, karena ada undang-undang darurat. Ya, betul. Kenapa nggak boleh? Negara ini aman. Kalau ada apa-apa silakan lapor ke Polri. Iya. Atau kalau memang punya saudara baik aparat TNI atau Polri, laporkan. Ya, negara ini aman. Ya, nggak usah takut. Kenapa takut? Kita bisa, kantor polisi hampir tiap berapa kilometer ada kok. Polsek di mana-mana, pengembangan Polres sekarang banyak. Jadi kenapa takut? Laporkan. Makanya netizen yang komentarnya kadang-kadang kenapa bandar nggak ditangkap? Mana info dari kamu itu mana? Kalau kalian kasih info saya tangkap, coba. Sikat ya, Bang. Iya. Ya rekan-rekan sekalian, sobat rules,
Kalau ada info bandar narkoba, serahkan ke saya. Ya, saya akan bekerja dengan saya pasti akan saya tangkap dan saya akan viralkan sebagai bukti bahwa tidak ada dusta di antara kita. Mantap. Itu. Tepuk tangan dulu. Ini berapi-api banget nih Bang Rahmat ini. Kita kembali lagi ke topik tadi soal kampung narkoba. Dari 15 target Abang untuk melakukan operasi dalam waktu dekat ini, berapa persentase yang bakal Abang sikat berubah menjadi kampung bebas dari narkoba? 100%. 100%. Iya. Itu bakal Abang melibatkan jajaran dari mana aja Bang? Kita akan libatkan rekan-rekan dari BNN, kita gabungan dari TNI, ya, baik TNI AD, AL, AU, pokoknya seluruh instansi terkait pemberantasan dan pencegahan narkoba ini kita libatkan. Iya, nanti juga kita ini kan gabungan, ya kan? Misalnya kita butuh bantuan dari TNI, dari Brimo, dari Sabara, dari Propam, bahkan dari satker lain yang kita butuhkan, kita akan tampilkan. Kita akan bergabung untuk membasmi kampung narkoba tersebut. Nah, ini kita memang harus ada tahapannya. Ya, tahapan untuk pencegahan preventif dan preventifnya harus kita lakukan. Ya, kalau sudah, baru kita akan lakukan tindakan terakhir adalah represif. Ya, kita akan tangkap semua pengedar ataupun bandar narkoba di kampung narkoba tersebut. Mantap. Gitu. Ini nggak kerasa kita ya ngobrol sama Bang Rahmat ini sudah menghabiskan waktu yang lumayan asik, bukan banyak lagi asik menurut saya karena seru ngobrol sama beliau. Mungkin Bang Rahmat selaku KBO dari Ditres Narkoba Polda Lampung ingin menyampaikan closing statement buat teman-teman ataupun sobat Rules di rumah. Oh ya, baik. Baik sobat Rules sekalian, ya mohon maaf ya, memang mungkin kalau gaya saya mungkin agak keras karena saya memang anti bener dengan narkoba, ya, saya anti bener. Jadi dalam rangka 100 hari Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan saya beserta jajaran, ya tentunya ini semua dipimpin oleh Bapak Direktur Narkoba Polda Lampung, ya, kami berkomitmen akan tetap terus melakukan pertama pencegahan terhadap peredaran narkoba, yang kedua pemberantasan, yang ketiga kami akan melakukan rehabilitasi atau restoratif justice bagi para pengguna sesuai aturan Perpol dan SEMA yang berlaku. Apabila memang harus kita rehab atau kita RJ. Yang terakhir, untuk pelaku-pelaku narkoba yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang TPPU akan kami proses, ya. Untuk TPPU juga akan kami proses. Yang terakhir, kami juga akan memviralkan, ya. Kami akan juga memviralkan semua tindakan kami, baik pencegahan, pemberantasan, RJ dan TPPU. Supaya apa? Ini akan kami viralkan semua tindakan ini supaya masyarakat atau para pelaku narkoba ini menjadi efek deteren. Efek deteren ini bertujuan mengantisipasi rekan sekalian, mengantisipasi untuk mencegah atau untuk menindak untuk tidak mengulangi, ya. Supaya ini jadi efek deteren buat rekan-rekan pemakai narkoba ataupun bandar narkoba. Jadi jangan nanti trauma ya. Kalau dikit-dikit bukan cari panggung, bukan. Kami viralkan supaya masyarakat tahu bahaya narkoba, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun masa depannya. Ya, kami sampaikan ini. Saya minta untuk para bandar narkoba berhenti dari sekarang. Untuk para pemakai narkoba berhenti. Artinya semuanya tujuan dari program ini adalah untuk menghentikan peredaran penyalahgunaan narkotika di seluruh Indonesia. Oleh karena itu mohon kerjasamanya. Apabila ada informasi, sampaikan, khususnya warga Lampung, sampaikan ke Direktorat Narkoba Polda Lampung atau sampaikan ke saya langsung. Insya Allah akan kita tindak lanjuti, ya. Kalau memang perlu persuasif akan kita cegah, dan apabila perlu kita berantas, ya. Kita berantas. Kita tetap semangat, kita bekerja dengan hati dan mengabdi untuk negeri. Mantap. Terima kasih. Ini keren banget nih, tegas, lugas, dan gagah ya. Beliau ini sangat menginspiratif ya. Semoga perbincangan saya sama Bang Rahmat ataupun Kompol Rahmat Mardian ini bermanfaat buat kita semua. Saya berserta kru yang bertugas mengucapkan mohon undur diri Bang Rahmat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Bang terima Rahmat kasih sudah mau menerima kami berserta kru
untuk meluangkan waktunya kita berdiskusi terkait masalah bahaya narkoba di Provinsi Lampung ini ataupun di dalam negeri ini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Sering-sering Siap. kita viralkan Siap. supaya ada efek deteren. Mantap. Efek deteren itu maksudnya sanksi sosial ya adik-adik ya. Karena menurut dari jajaran sekarang no viral no justice. Jadi ketika seseorang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sosial, harapannya mereka akan menyesal dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Benar ya Bang ya? Oke, sekali lagi saya closing. Karena kasihkan ngobrol Bang Rahmat, saya berserta kru yang bertugas mengucapkan mohon undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap Bang? Luar biasa.